Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel. Ketika orang-orang Islam dan Kristen berebut untuk menemukan jamaah sebanyak-banyaknya, muncul persaingan yang sangat tidak sehat dan kotor di antara mereka. Banyak kemudian di antara kelompok-kelompok yang bersaing itu kemudian memunculkan generasi-generasi pembenci yang menjelekkan satu sama lain. Dan di antara gerakan-gerakan pembenci itu ada studi khusus untuk mencari, menjelajah kejelekan-kejelekan dari agama lain. Niat banget. Fokus kajian orang-orang Islam terhadap orang-orang Kristen biasanya terkait dengan kepalsuan ajaran agama, tentang betapa tidak otentiknya Kristen, tentang ada begitu banyak pembohongan-pembohongan dogmatis di dalam Kristen. Sedangkan orang-orang Kristen biasanya fokus untuk menjelek-jelekan Islam dalam kaitan dengan kekerasan atau sifat barbarik, mentalitas barbar, dan stagnasi peradaban. Nah, saya tentu saja tidak mau melakukan hal-hal yang seperti itu, tetapi dalam konteks ini saya pengen menjabarkan satu tema yang sering dijadikan sebagai acuan kebencian, yaitu tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan seorang gadis yang berusia 6 tahun. Yang dikategorikan sebagai praktek pedofilia. Apakah demikian? Ya, sekali lagi kita di sini tidak untuk saling menghujat dan membenci, tetapi kita sama-sama mengkaji ini secara nalar dan akademik. Ayo kita mulai. Apa yang dimaksud dengan pedofilia? Pedofilia adalah gangguan jiwa di mana seseorang yang secara seksual sudah matang menginginkan berhubungan dengan seseorang yang belum matang secara seksual. Pada usia mana yang dimaksud dengan matang secara seksual? Ya, setiap bangsa, setiap zaman itu berbeda-beda, tetapi biasanya ada dalam rentang usia 16 tahun. Maka definisi modern itu menyebutkan bahwa yang dimaksud matang secara seksual dan layak untuk menikah itu adalah di atas 16 tahun, khususnya kalau itu adalah perempuan. Usia 16 tahun itu adalah takaran hari ini. Baraya, saya pernah sampaikan di episode yang ini yang menyebutkan bahwa di dunia ini sekarang ada pergumulan antara ilmu-ilmu. Nah, biasanya ilmu-ilmu sosial itu dalam tataran pembelajaran, dalam studi akademis itu biasanya dilahap, dimakan oleh studi-studi sains. Tetapi ketika mereka sudah mewujud dalam dunia praktis, manifestasi dari ilmu itu apa? Biasanya orang-orang IPS lah yang memakan orang-orang IPA. Termasuk dalam hal ini kita bahas tentang pedofilia. Sepanjang sejarah, semua sejarawan menyatakan fix bahwa pedofilia adalah praktek yang dilakukan oleh manusia, tetapi tidak pernah secara resmi dinamai, didefinisikan, apalagi dipelajari sampai tahun 1900-an. Nama pedofilia sendiri baru diperkenalkan pada tahun 1880-an dalam sebuah kamus psikologi yang ditulis oleh von Krafft-Ebing. Setelah penulisan itu semuanya sepi, barulah kemudian muncul lagi tulisan-tulisan tentang pedofilia itu, pembelajarannya pada tahun 1912. Diakui secara umum istilah itu, dan baru dinyatakan sebagai penyimpangan mental itu tahun 1952. Artinya pedofilia itu, sekali lagi saya sampaikan, dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah, tetapi baru dinamai itu tahun 1800-an, diterima nama itu tahun 1900-an awal, dan kemudian dianggap sebagai bagian dari penyimpangan mental itu pada tahun 1952. Dengan demikian, istilah pedofilia itu adalah istilah yang sangat baru, dan rumusan bahwa itu adalah gangguan mental itu rumusan yang lebih baru lagi. Ini referensinya saya tunjukkan. Kalau Baraya mau membantah silahkan, tetapi sepanjang yang saya ketahui tidak ada seorang pun ilmuwan yang mau membantah pernyataan ini, bahwa pedofilia adalah hal yang baru secara akademis dalam artian dia dipelajari, tetapi prakteknya sudah terjadi di seluruh dunia dalam waktu yang sangat lampau. Kita misal bisa melihat, saya mohon maaf ya, orang-orang Yunani kuno, kapan mereka membiasakan diri untuk menikahkan anaknya, anak perempuannya? Kisaran umur 5 tahun. 5 tahun mereka dijodohkan, kemudian usia 10 tahun mereka dinikahkan. Bagaimana dengan orang Romawi? Orang Romawi biasa menikahkan anak perempuannya di usia 10 tahun sampai 12 tahun. Orang Cina, orang India bahkan jauh lebih dini daripada itu. Itu pernikahannya, Baraya, bukan hanya penjodohannya, tetapi pernikahannya. Kalau kemudian kita lihat orang-orang Israel itu misal menikah di usia 3 tahun.
biasanya dijodohkan kemudian dinikahkan di usia 3 tahun, kemudian menjalin hubungan rumah tangga setelah umur 11 atau 12 tahun. Itu adalah tradisi di masa lampau. Bahkan kalau Baraya melihat tradisi-tradisi Nusantara di seluruh suku-suku bangsa di Indonesia yang ada, Baraya juga akan menemukan praktek yang sama, bahwa orang-orang di masa lampau memang menikah di usia sebelum 14 tahun. Jadi, walaupun itu sama sekali tidak wajar di zaman sekarang, tetapi di masa lampau, misalkan Nabi Muhammad yang umurnya 50 tahun, kemudian menikahi seorang gadis yang usianya 6 tahun, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Sama wajarnya dengan Bunda Maria, itu ibunya Yesus. Bunda Maria itu dinikahi oleh Yusuf ketika Yusufnya berusia 90 tahun dan Maria berusia 12 tahun. Apakah itu termasuk pedofilia? Tidak. Seluruh bangsa di seluruh dunia pada masa lampau memang menikahkan anak-anaknya di usia yang sangat dini, khususnya untuk perempuan. Ya, sekarang memang karena kalangan agama itu dipenuhi oleh para pembenci, banyak sekali orang-orang Islam maupun orang-orang Kristen yang berusaha untuk membalik fakta ini. Misalkan ada wacana di antara orang-orang Islam yang menyebut bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad itu di usia 18 tahun. Atau misalkan Maria dinikahi oleh Yusuf juga di usia 20 tahunan. Banyak orang-orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi itu adalah orang-orang yang cacat logika, Baraya. Ingat, Baraya, semakin Baraya membenci pada satu kaum tertentu, maka semakin besar kemungkinan logika Baraya itu tumpul. Kenapa? Karena banyak cacat-cacat logika yang hanya bisa digunakan, yang hanya bisa enak digunakan oleh para pembenci. Misal ini contohnya seperti ini terkait dengan logika ya. Ada seekor tokek. Tokeknya itu besar sampai beratnya 5 kg dan panjangnya itu 1 meter. Kemudian datanglah si Uye. Buset, ini tokek gede-gede amat. Ya ampun, ini sampai 10 kilo, mana ada tokek segede gini. Kemudian datanglah si Dut-Dut, dia bilang, "Oi, masa tokek 10 kilo doang dianggapnya gede? Saya nih, beratnya 100 kilo, tingginya 180 cm. Gak ada tuh yang nyebut saya raksasa atau kayak gimana, jangan lebay deh." Nah, gitu ya. Menurut Baraya, manakah yang lebih logis? Tentu saja yang lebih masuk akal itu adalah orang yang pertama. Kenapa? Karena orang yang kedua itu, si But-But itu mencoba untuk menakar satu spesies tertentu dengan dirinya sendiri. Ini adalah cacat logika. Di mana-mana orang tahu itu adalah cacat logika. Maka kalau ada lele 2 meter itu dianggap gede banget. Kalau ada semut segede belalang itu disebutnya gede banget, karena semua orang mencoba untuk menakar sesuatu dengan proporsinya atau dengan porsinya. Nah, kemudian logika dasar itu tidak bisa dijalankan kalau ada orang yang membenci. Banyak sekali orang-orang yang membenci Islam dengan mengatakan bahwa itu Nabi Muhammad malu-maluin, pedofilia dan sebagainya. Mereka menakar peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dengan suasana hari ini. Saya pernah misalkan bikin video ini tentang Majapahit ya. Saya katakan di situ bahwa orang-orang Majapahit itu makannya semut, lintah, cacing, mereka makan, terus mereka telanjang dada, telanjang kaki, dan lain sebagainya. Video itu dikatakan bahwa saya sedang menghujat orang-orang Majapahit. Padahal saya bukan menghujat Baraya. Baraya jangan jadi generasi sinetron. Di dalam sinetron itu orang Majapahit, orang apa? Bajunya bagus-bagus, aktornya ganteng-ganteng. Atau kalau Baraya misalkan main Mobile Legend, apa sih itu yang gitu? Itu si Lubu kok jadi ganteng, si ini kok jadi ganteng. Padahal aslinya sama sekali nggak seperti itu. Nah, cerita-cerita masa lampau itu harus kita takar dengan kriteria masa lalu, bukan dengan cerita masa sekarang. Logika seperti itu adalah wajar. Tetapi kalau ada orang yang membenci melihat ini, biasanya mereka tetap akan menjadi pembenci untuk memuaskan ego kebenciannya. Maka semakin besar kebencian Baraya terhadap satu pihak, semakin besar kesempatan Baraya untuk menjadi orang bodoh. Kemarin misalkan ya di kolom komentar ada yang ngajak debat, dia bilang seandainya orang-orang di Indonesia itu hafal hadis, seandainya orang-orang di Indonesia itu mengerti bahasa Arab, mereka langsung murtad berjamaah. Karena hadis-hadis itu mind blowing, kata dia. Di situ banyak sekali cacat-cacat moral dan sebagainya, dikatakan seperti itu. Itu kan cacat logika jelas. Baraya begini ya, orang-orang Islam itu sejak awal, sejak masa yang sangat dini, bahkan sebelum dia masuk ke sekolah SD, dia sudah mengaji, dia sudah bisa belajar bahasa tulis, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Banyak sekali orang-orang di Indonesia yang hafal bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Banyak sekali, bahkan di Indonesia tercatat ada 6.000 orang yang hafal Al-Quran dari awal sampai akhir. Sehingga Baraya, para ustadz itu kalau ceramah kemudian melontarkan ayat Al-Quran, mereka semua gak baca.
mereka langsung biasa seperti ini gitu, langsung ngomong kayak orang biasa. Karena apa? Karena memang mereka sudah mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, mempelajari hadis sejak waktu yang sangat dini. Tetapi para pembenci itu gak punya logika itu, sehingga mereka mengiranya baca dong hadis pakai bahasa Arab aslinya pasti mind blowing, karena mereka belajarnya dari para pembenci juga kan, biasanya seperti itu. Nah, demikian pun orang-orang Islam. Kemarin ada ustadz si ustadz itu ngomong nabrak anjing, kemudian seneng banget nabrak anjing, dibangga-banggain sampai kakinya pengkor aja gitu. Nah, Baraya, kenapa orang yang seperti itu bisa laku di kalangan orang Islam? Karena orang Islam banyak yang membenci. Pembenci itu merusak logika dan pikiran. Kalau logikanya benar-benar jalan, kita sebut saja si ustadz itu dalam tanda kutip ya, baru masuk Islam di usia 50-an atau 40-an. Nah, berarti dia itu sekarang itu paling-paling masih belajar Iqra 5, Iqra 4 mungkin sampai sejauh ini. Lah, kalau belajar Iqra-nya aja sampai Iqra 5, kenapa dia dijadiin ustad? Kan semestinya logikanya adalah orang-orang yang sudah belajar Islam sejak kecil itu pasti lebih paham. Tetapi mereka nggak mau, mereka pengennya memilih ustad ini karena dia mengajarkan kebencian, karena dia memperjualbelikan bahwa agama lain itu, agama Kristen itu, agama itu gini penuh kebohongan apa. Kita senang karena kita pembenci, ego kita besar, kita juga pengen ngejelek-jelekan agama lain. Maka ketika dia ceramahnya dengan cara seperti itu, kita ikut-ikutan. Demikian pun dengan pernikahan Nabi Muhammad dengan seorang gadis yang di bawah umur. Istilah di bawah umur itu adalah istilah zaman sekarang, Baraya. Orang-orang zaman dulu tidak mengerti bahwa itu adalah sebuah penyimpangan. Bahkan mereka tidak akan pernah rela kalau itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Karena semua orang melakukan hal yang sama. Siapakah orang yang menjodohkan Nabi Muhammad dengan si perempuan itu? Adalah seorang perempuan di zaman dulu. Ya Rasul, ini ada seorang perempuan yang masih perawan, mau enggak, dan sebagainya. Tawaran itu dan munculnya dari seorang perempuan menunjukkan bahwa itu adalah praktek yang biasa di masa lampau. Kita juga misalkan bisa melihat di antara semua kitab-kitab hadis Nabi dan sirah nabawiyah itu ada begitu banyak cerita tentang musuh-musuh Nabi Muhammad. Dan di antara musuh-musuh Nabi Muhammad itu banyak yang membenci luar biasa. Tetapi kita tidak akan menemukan satu pun dari para pembenci itu yang protes tentang pernikahan Nabi Muhammad terhadap anak di bawah umur. Padahal kalau mereka membenci, mereka wajar menghujatkan. Ada yang menghujat Nabi Muhammad orang gila, ada yang menghujat Nabi Muhammad itu tukang sihir dan sebagainya. Tapi tak ada satupun di antara mereka yang mempermasalahkan soal pernikahan Nabi dengan anak di bawah umur. Kenapa? Karena memang pada masa itu dianggap lumrah. Saya katakan sekali lagi, di bangsa-bangsa di seluruh dunia pada waktu itu atau bahkan 1000 tahun sesudah itu, perempuan biasa dinikahkan pada umur 10 tahun. Dan pedofilia baru dianggap sebagai kelainan mental itu pada tahun 1952. Kan begitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa orang-orang di masa lampau menikahkan anak perempuannya di usia yang sangat dini? Begini Baraya, pertimbangan orang-orang di masa lampau itu sangat rasional, sangat realistis. Perempuan itu dianggap sudah layak menikah kalau dia sudah menstruasi. Karena yang dimaksud dengan menstruasi itu artinya dia secara fisik dia mampu untuk bereproduksi. Walaupun belakangan nanti diketahui ada resiko-resikonya sekian-sekian, tetapi diketahui bahwa menstruasi itu sekali lagi adalah bukti bahwa dia sudah matang secara seksual, kan begitu. Maka orang-orang di masa lampau itu langsung menikahkan perempuan di usia itu. Maka dalam konteks biologi mereka bukan melakukan pernikahan dini, tetapi kitalah yang sedang menunda pernikahan. Kan begitu. Kenapa kita orang di zaman sekarang menunda pernikahan? Karena kita punya kepentingan atas pendidikan dan karir. Pendidikan dan karir itu tidak pernah jadi pertimbangan orang-orang di masa lalu, karena pendidikan tidak ada atau jarang sekali yang formal, dan karir pun tidak ditentukan oleh jalur pendidikan dan atau jenjang-jenjang yang ngejelimet. Itulah masalahnya. Maka kita bisa melihat di zaman modern sekarang aja ya, perempuan-perempuan Korea, perempuan-perempuan Jepang itu menikah di usia 35-an, 35 tahunan baru mereka menikah. Mereka mentertawakan perempuan-perempuan Indonesia yang menikah di kisaran usia 20 tahunan. Apa itu perempuan-perempuan yang dijajah oleh laki-laki, dijajah oleh adat? Cuy, saya nggak mau jadi seperti itu, kata si perempuan-perempuan Korea. Dan perempuan-perempuan Indonesia juga mengejek mereka. Ya ampun, perempuan tua hanya demi karir dan duit mereka harus melakukan hal-hal yang semacam itu. Kesepian banget, kasihan hidupnya. Nah, bayangkan Baraya, orang Indonesia, perempuan Indonesia dan perempuan Jepang sekarang saling ejek padahal ada di zaman yang sama. Dan perbedaan itu gara-gara mereka punya pretensi yang berbeda tentang karir dan pendidikan.
pendidikan. Orang-orang Korea itu pengen berkarir dulu walaupun perempuan, biar mandiri secara finansial. Karena itu mereka menikahnya terlambat. Sedangkan orang-orang perempuan di Indonesia menikahlah dulu, karena dengan itu mereka bisa saling berkasih sayang, bercinta, punya anak dan sebagainya. Dan soal keuangan bisa digantungkan pada si suami. Nah, itu adalah perdebatan yang ada di zaman yang sama. Lalu kenapa kita harus menghakimi praktek-praktek yang dilakukan oleh nenek moyang kita di masa yang sangat lampau? Kan itu beda cerita, beda kriteria, beda ketentuan, beda moral. Baraya, saya ingin mengulang hipotesis saya yang sering saya sampaikan, bahwa laki-laki membutuhkan perempuan untuk mempertahankan spesiesnya, sedangkan perempuan membutuhkan laki-laki untuk mempertahankan dirinya. Pernikahan itu pada dasarnya adalah seremonial, barter kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud itu. Nah, sekarang di masa lampau, kematian itu luar biasa tinggi. Angka kematian itu benar-benar banyak di mana-mana. Baraya bayangkan ada seorang laki-laki yang dia poligami, istrinya 10. Satu istrinya punya anak sampai 10. Berarti dia melahirkan keturunan sampai 100. Tetapi walaupun pada prakteknya seperti itu, dan bahkan perempuannya pun dinikahi pada usia yang sangat dini, itu jumlah populasi penduduk manusia di seluruh dunia tidak bertambah selama 1000 tahun. Artinya, peningkatan dari jumlah kelahiran yang sangat banyak di masa lalu itu diimbangi oleh banyaknya kematian. Kematian di masa lampau itu diakibatkan oleh perang yang terus-terusan, wabah penyakit, tidak adanya obat-obatan, tidak adanya layanan kesehatan, kemudian bencana alam, kekeringan, ketergantungan manusia terhadap alam dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan banyak sekali orang-orang yang mati dan jumlahnya mengimbangi orang yang lahir, walaupun yang lahir itu dalam jumlah yang sangat banyak karena si laki-lakinya poligami, kemudian anaknya banyak, istrinya banyak, dan lain-lain. Begitu. Kita misalkan bisa melihat orang-orang Mesir kuno. Orang-orang Mesir kuno rata-rata umurnya hanya 32 tahun. Angka harapan hidup mereka itu laki-laki dan perempuan kalau disatukan hanya 32 tahun. Maka kalau mereka harus menunda pernikahan, misalkan kayak zaman sekarang sampai umur 27 tahun baru menikah, mereka tidak akan sempat untuk membesarkan anaknya. Mereka jelas-jelas tidak akan bisa melihat cucunya. Kita misalkan bisa melihat Nabi Muhammad. Berapa usia Nabi Muhammad ketika meninggal? 61 tahun Masehi dan 63 tahun Hijriah. Tetapi walaupun usianya sampai segitu, tidak ada satupun dari anak Nabi yang usianya mampu melampaui 20 tahun. Artinya tingkat kematiannya memang sangat tinggi di masa lampau. Jadi kalau Baraya hidup di masa lampau, emang Baraya mau menikah di usia 30 tahun? Menikah di usia 30 tahun, kemudian 2 tahun kemudian meninggal? Kan nggak mau. Nah, orang-orang di masa lampau itu dipaksa menikah di usia dini karena kebutuhan Baraya. Misal, si perempuan-perempuan disuruh nikah di usia dini karena dia harus secepatnya melahirkan generasi baru, melahirkan sumber daya manusia yang baru, agar sumber daya manusia itu bisa mempertahankan diri dan kelompoknya. Si laki-laki juga dipaksa untuk menikah di usia dini, agar si laki-laki itu kalaupun nanti mati dalam mempertahankan kelompoknya, dia sudah punya cadangan untuk investasi masa depan kelompoknya. Jadi pikiran-pikiran orang zaman dulu itu sangat berbeda dengan pikiran-pikiran zaman sekarang yang berpikir soal karir, soal jenjang pendidikan, soal kekayaan dan sebagainya. Mereka bertahan untuk hidup, sedangkan kita sedang berpikir soal kebahagiaan. Karena itulah Baraya tidak akan menemukan satupun perempuan yang hidupnya normal dan ada dalam masyarakat yang lumrah yang menikah di atas usia 14 tahun di masa lampau. Karena itulah praktek yang terbiasa dilakukan oleh orang-orang di masa itu. Baraya bisa cek buku sejarah manapun, pasti Baraya akan menemukan fenomena yang sama. Begitu kurang lebih. Ya, jadi saya harap ini adalah satu hal yang meyakinkan Baraya bahwa kebencian itu biasanya menutup logika dan pikiran kita, menutup keran-keran berpikir kritis kita, berpikir disesuai dengan konteksnya, berpikir sesuai dengan tempatnya. Dan saya juga yakin di kolom komentar itu masih akan banyak pembenci-pembenci yang muncul. Tetapi percayalah Baraya begini, kalau ada orang yang menyampaikan kebencian terhadap Baraya, baik secara lisan maupun perilaku, semakin dia menebar kebencian, semakin besar hasrat dia untuk menunjukkan kebenciannya, semakin besar juga potensi Baraya untuk bisa mengetahui betapa bodohnya dia. Itu saja Baraya, semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.